Ini diginiin. Terus? Terus? Itunya dulu dong, Kak. Terus apa? Tanamannya dulu disimpan. Tanamannya disimpan. Bos, kalau mau jadi pengusaha, bisa banget nih belajar sama yang udah sukses. Seperti Nadira yang lagi belajar sama pengusaha budidaya tanaman anggrek. Ya, Boleh dilihat, Pak. Sampai ujung akarnya aja. ini enggak. Masuk gimana sih? Ini susah banget. Gimana Mbak? Nggak Bisa? mau berdiri, Pak. Oh, gini, tak bantu ya. Gimana dia biar berdiri? Ini dikasih ini, Aha. langsung baru dikasih. Oh, ditahan. Oke. Cobain. Aku mau cobain. Ah, Wah, daripada makin gak karuan hasilnya, mending langsung diajarin aja sama ownernya, bos. Nah, udah berdiri, Pak. Sama kan? nah itu udah bagus. Nah bos, inilah usaha budidaya anggrek saya. Mau tahu cerita suksesnya? Ikuti terus saya di Cuan Bos. Kenalin nih bos, Ahmad Fakih, salah satu pengusaha budidaya tanaman anggrek yang berlokasi di daerah Bintara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Usaha budidaya anggreknya ini sudah dimulai sejak tahun 2020 lalu. Usut punya usut, ternyata Fakih ini sama sekali nggak punya background yang berkaitan dengan seluk-beluk tanaman loh. Sebenarnya saya itu S1 saya di sastra Inggris. Saya lanjut ke S2 di Unika Atmajaya, ambil linguistik terapan bahasa Inggris. Ini mau kita manfaatkan ijazah atau mau terjun ke bisnis anggrek. Ternyata bisnis anggrek itu cuannya jauh lebih menggiurkan. Ini bisa menjadi bukti kalau pintar melihat peluang usaha, hasilnya jelas bisa mendatangkan cuan ya bos. Mantap! Selain berjualan anggrek, Fakih juga membudidayakan anggreknya sendiri bos. Salah satunya dengan menyilangkan jenis-jenis anggrek untuk menghasilkan jenis anggrek baru yang lebih cuan pastinya. Kita tempelkan di putik bunganya di sini. Set, ditempel saja dan ini kita buang. Selesai. Semudah itu Kak Nadira. Nanti nunggunya berapa lama nih, Pak? Untuk bisa buahnya masak itu sampai 3 bulan. Polen atau putik sari dipindahkan ke tanaman induknya dulu nih bos. Gini. Yes, Terus tadi diapain? Aduh, ditempel aja. gitu aja ya? Oke, udah. Sesimpel itu. Tunggu kurang lebih 3 bulan sampai berbuah. Jadi tujuannya nyilangin ini buat warna juga salah satunya? Yes, salah satunya itu. Kita akan mencari varian baru yang menurut kita akan lebih cuan nantinya. Oh iya bos, untuk menentukan indukan anggrek yang mau dibudidaya juga nggak boleh asal-asalan ya bos. Harus dipilih dari jenis bibit yang paling unggul. Yang tahan dengan iklim tropis, salah satunya jenis anggrek Dendrobium ini bos. Dendrobium adalah salah satu jenis anggrek epifit yang bunganya sangat bervariasi dan indah. Biasa digunakan sebagai tanaman hias ruang atau taman. Jadi apa yang saya perbanyak di sini adalah jenis anggrek Dendrobium. Dan sudah sekitar hampir 20 ID yang sudah kita register secara internasional. Ini salah satu ID yang bisa kita bilang sebagai masterpiece-nya kita untuk saat ini. Ini kita kasih nama Dendrobium Bani Alawi. Ini sudah ada yang nawar di harga 2,5 juta dan belum kita jual. Wadidaw, lumayan ya bos harganya. Proses transplantasi anggrek nggak boleh sembarang bos. Harus dilakukan di dalam laboratorium. Transplantasi di sini adalah memindahkan kumpulan bibit tanaman anggrek ke media botol untuk lebih tertata rapi dan tanaman bisa tumbuh sempurna. Pada fase awal inilah segala sesuatu harus benar-benar dikerjakan dalam keadaan steril. Karena bibit anggrek ini sangat rentan terkontaminasi dan mudah rusak hingga mati sebelum benar-benar berbunga. Yang paling menantang dari budidaya anggrek ini saat membuat kultur jaringan sendiri untuk melahirkan varietas anggrek baru yang lebih menarik bos. Yang bisa menghasilkan cuan lebih banyak ya. Membuat budidaya tanaman anggrek membutuhkan lahan yang cukup luas ya bos. Tentunya ini bisa menjadi kendala saat harus mencari lahan di tengah kota. Kendalanya terkait dengan lahan, dengan tempat.
Nah, akhirnya saya putar otak. Kebetulan kita ada bangunan sedikit. Mungkin ini saya ceritakan ya, luasnya sekitar 350 meter. Kita manfaatkan, kita bangun dak di atasnya. Dan alhamdulillah ternyata cocok untuk tanaman anggrek. Memanfaatkan rooftop gedung yang ada bisa menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan lahan ya, Bos. Salut deh, Pak, sama idenya. Untuk perawatan varietas anggrek Dendrobium ini memang sangat mudah, Bos. Cukup disiram sekali sehari di pagi hari aja, tidak perlu ada perawatan lain. Untuk menjual anggrek-anggreknya, Fakih memanfaatkan marketplace agar bisa menjangkau ke seluruh Indonesia. Mantap! Omset dari penjualan anggreknya no play-play nih, Bos. Untuk saat ini kita pernah omset sampai tembus 50 juta. Nah, ini Mbak Nadira, ini udah siap jual nih. Cuma sebelum jual, agar menambah nilai jualnya, kita kasih pot yang lebih proper. Caranya gimana? Nah, kita pecahkan. Papa! Waduh, Bos. Nadira sampai kaget tuh lihat potnya dipecahin gitu. Itu nggak rusak tanamannya, Pak? Oh, justru ini untuk mengamankan akarnya. Untuk melindungi akar anggrek yang panjang ini, memecahkan pot menjadi cara yang paling cepat dan efektif untuk memindahkan anggreknya, Bos. Kayak aku Setelah kita pecah, langsung kita tanam. Kita ganti potnya. Nah, udah jadi deh. Gimana nih Kak Nadira? Tertarik nggak untuk berbisnis anggrek? Sejujurnya sih bisnisnya menarik banget, Pak. Tapi untuk jadi kayak gini prosesnya kan lama banget, banyak banget juga. Kayaknya aku masih butuh belajar deh, Pak. Kalau untuk sekarang ilmunya belum cukup, nanti salah malah mati. Gak apa-apa, Nadira. Kapan-kapan bisa datang ke sini untuk belajar lagi biar makin hatam ya. Sampai bisa berhasil mengumpulkan pundi-pundi cuan. Nah, Bos, dalam berbisnis anggrek kita memang perlu sekali kesabaran dan ketelatenan ya. Yang penting kita harus terus berusaha walaupun berkali-kali mengalami kegagalan. Yang penting cuan, Bos.